Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Ayahanda ibunda segenap wabil khusus segenap asatidz, para tuan guru yang telah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Akhinal fadil al-mukarram sahibul fadilah Bapak Ustadz Muslihin, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau merupakan Wakil Ketua Rois Suriah PBNU Jakarta Barat. Alhamdulillah, walaupun sebelum maghrib saya hubungi, beliau mau hadir. Bukan karena kesaktian saya, karena beliau memang mahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau, kita semuanya ada dalam barisan umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu, yang namanya ngaji ibarat minum jamu. Jamu pahit atau tidak? Pahit atau tidak jamu? Menyehatkan tidak? Kalau menyehatkan, kenapa harus marah-marahin tukang jamunya? Jamu gua sehat nih, dasar lu tukang jamu bikin sehat gua. Kan gak mungkin seperti itu. Makanya kalau memang kalimat-kalimat yang disampaikan ini membuat Bapak semakin dipertunjuk oleh Allah, semakin mendapat pertolongan dari Allah, maka terima kasihlah kepada Allah. Jangan sentimen sama yang menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu harus disampaikan walau kana murron, walaupun kebenaran itu pahit, walaupun kebenaran itu getir, harus disampaikan. Kita ingat bahwasanya rakyat itu bagaimana pemimpin. Rakyat itu bagaimana pemimpin. Pemimpinnya tukang ngutang, rakyatnya pun banyak
pemimpinnya tukang mabok, rakyat pun ikut ya. Perempuan ngaji banyak, giliran laki-laki bapak kolot lagi yang ngaji. Udah batuk bengek, bapak kolot lagi yang ngaji. Dah ibu-ibu mah yang ngaji. Kalau ibu-ibu yang ngaji beda. Senin seragamnya merah hati. Selasa seragamnya merah jambu. Rabu seragamnya ungu. Kamis seragamnya jingga. Wis mantep kayak pelangi. Giliran ditanya, itu baju udah lunas belum? Kreditannya belum. Seragam. Belum lagi tas merek Hermes, merek Gucci. Luar biasa. Ya. Tapi hebatnya perempuan itu luar biasa, jamaahnya nggak pernah sepi. Paling sedikit 20-30, lihat tuh yang laki-laki bapak-bapaknya cuman berapa biji. Lihat ibu-ibunya, walaupun bapaknya di rumah suruh nyuci piring sama nyuci baju. Begitu enggak tuh? Begitu izin belum ibu? Izin belum sama suami? Izin belum? Izin belum? Alhamdulillah harus izin ibu, harus izin. Baik. Coba bayangkan, saat ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Anak-anakku, Bapak Ibu semuanya bayangkan saat ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Karena maulidnya dirayakan oleh kita semua. Dirayakan oleh kita semua. Ibu tahu Abu Lahab? Ibu tahu Abu Lahab? Bapak tahu Abu Lahab? Yang jikalau kita membaca surah yang ke-111, surah ke-111 surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab oleh Allah sudah diponis celaka. Abu Lahab diponis celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Perhatikan. Abu Lahab yang sudah diponis oleh Allah celaka, sudah pasti stempel neraka ada di jidatnya. Tapi Abu Lahab setiap hari kelahiran Nabi, hari Senin, mendapat keringanan siksa neraka oleh Allah Subhanahu. Coba lantaran apa? Lantaran apa coba? Lantaran Abu Lahab senang, gembira karena telah lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi, telah lahir cahaya penerang jiwa.
Lahab mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah divonis celaka dan mendapat stempel neraka. Kenapa mendapat keringanan? Karena Abu Lahab senang gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ibu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Oh, seorang pesohor kafir Quraisy, seorang petinggi kafir Quraisy memerdekakan budak itu bukan levelnya pada waktu itu. Tapi Abu Lahab tidak malu. Abu Lahab tetap, karena saking bergembira dan bahagianya atas kelahiran baginda Rasul, maka dimerdekakanlah Suwaibah al-Aslamiyah, yang pada nantinya setelah ibundanya beliau Suwaibah al-Aslamiyah menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sebelum Halimatus Sa'diyah, Suwaibah terlebih dahulu menyusui baginda Rasul setelah ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, memerdekakan budak itu ibu, bapak, tidak cukup uang 100-200 ribu pada waktu itu. Itu hampir miliaran, bahkan ratusan juta untuk memerdekakan budak. Pertanyaannya sekarang, halo. Pertanyaannya sekarang, ibu hadir di majelis maulid ini, ibu hadir di majelis maulid ini, ada yang ngajak sodakoh buat peringatan maulid, kira-kira ibu bapak ngasih berapa? Ada yang ngasih 2.000. Ih, amit-amit ngasih 2.000 pengen masuk surga. Ada surga 2.000, ada. Surga 2.000 ada. 5 menit lagi ya, sebentar lagi. Tenang, habis santapan rohani, santapan jasmaninya sudah siap. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Baik, selanjutnya siapa yang pertama kali merayakan maulid Nabi? Yang pertama kali merayakan maulid Nabi ya Nabi sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh As-Sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya, bahwasanya orang yang pertama kali merayakan peringatan maulid Nabi ialah baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa setiap hari Senin kau puasa?" Maka Rasulullah menjawab, "Hari ini merupakan hari di mana aku dilahir." Kata Sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ini merupakan dalil yang sahih, yang jelas nasnya, di mana peringatan maulid dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perbedaan pendapat. Ayo, saat ini ada yang bilang, ngapain sih ngadain maulid mah bid'ah. Ngapain sih ngadain tahlilan. Ada lagi yang begini ngomongnya, maulidan, tahlilan, yasinan, bid'ah, makanya dapat surganya surga-surgaan. Ada yang ngomong begitu? Ada.
tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah katanya, maulidan bid'ah. Kalau masih dikerjakan dapatnya sorga-sorgaan. Ada tuh tetangga sebelah yang ngomong begitu. Maka kita jawab, yang namanya bahasa Indonesia kalau sudah diakhiri an, maka itu sebuah pekerjaan. Kalau Yasin nama surah dalam Al-Quran. Tapi kalau Yasinan orang yang membaca Yasin, tahlil kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tahlilan orang yang membaca la ilaha illallah. Ayo, siapa yang ngomong begitu? Suruh ke sini. Kalau udah ke sini kita karungin, buang ke kali. Enak aja bilang maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, ya segala macam tawasul bid'ah. Apalagi manakib bid'ah katanya. Diem, kalau nggak tahu ilmunya diem saja. Gak usah bilang bid'ah. Hadis banyak yang menyatakan akan kebolehan-kebolehan, amaliyah-amaliyah yang sekarang dan saat ini dilakukan oleh umat Islam. Oleh karenanya, insya Allah Masjid Jami Nurul Ikhwan dan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ikhwan sampai kapanpun akan terus sholat subuhnya pakai kunut. Setiap Rabiul Awal ada maulid. Terus kalau ada kematian ada tahlilan. Dan ada tradisi yang lainnya yang maksurat, baik dilakukan oleh sahabat ataupun para tabi'in tabi'at. Siapa yang macam-macam, Wahabi, siapapun dia yang masuk Nurul Ikhwan harus berhadapan dengan saya terlebih dahulu. Ayo, kalau mau mengadu argumentasi perihal itu, kita argumentasi di dialog ilmiah. Siap? Tuh jelas. Makanya sampai saat ini saya nggak mau kedatangan orang-orang jamaah tabligh, kedatangan orang-orang Wahabi. Beberapa kali jamaah tabligh datang ke saya halau, dia ngeluarin dalil segala macam. Intinya pengen gunain masjid ini dengan praktek-praktek dan cara mereka. Demikian pula Wahabi dengan menempelkan Syekh Abdul Qadir sesat, Imam Ghazali sesat di mading, saya robek. Jadi jangan macam-macam. Insya Allah Nurul Ikhwan kalau dipimpin oleh santri, niscaya tidak akan pernah masuk aliran-aliran seperti itu.